Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum melakukan tanya jawab, saya akan menceritakan sedikit apa itu G30 SPKI. Gerakan 30 September atau G30S adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia, dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Apa sih latar belakang terjadinya G30 SPKI itu? Peristiwa 30 SPKI pada 30 September atau Oktober 1965 bukan dilakukan tanpa sebab. Tentu ada hal yang melatar belakangi dan pihak yang terjadi dalam atas peristiwa tersebut. Muncul berbagai dugaan terkait penyebab dan dalang dibalik kekejaman PKI pada peristiwa 30 SPKI pada 30 September 1 Oktober 1965. Bukan hanya sebatas dugaan, muncul berbagai fakta yang didukung beberapa bukti nyata terkait latar belakang terjadinya pemberontakan 30 SPKI. Salah satu latar belakang peristiwa 30 SPKI diketahui secara luas oleh masyarakat, yaitu keinginan pasukan PKI melalui pimpinan Letnan Kolonel Untung untuk mengagalkan isu Dewa Jenderal. Melalui pimpinan Letnan Kolonel Untung, pasukan PKI melalui misi G30 SPKI dengan mengirimkan pasukan untuk menculik 7 jenderal Indonesia. 7 jenderal yang termasuk target penculikan pasukan adalah Abdul Haris Nasution, Ahmad Yani, MT Haryono, Sutoyo, S. Parman, Sueparto, dan di Panjaitan. Akan tetapi terjadi peristiwa salah tangkap sehingga A.H. Nasution tidak diculik oleh pasukan PKI, melainkan ajudan Menko Hankam A.H. Nasution, yaitu perwira Pierre Tendean. Apa yang menjadi sebab akibat terjadinya G30 SPKI? Penyebab G30 PKI merupakan partai terbesar di Indonesia dan melakukan pendekatan kepada kaum berjunis. PKI berhasil menarik anggota cukup besar. Tercatat pada tahun 1965, anggota PKI sudah mencapai 3,5 juta. Hal ini membuat PKI menjadi partai yang besar dan kuat. Dampak yang dirasakan dengan adanya G30 PKI 1965 antara lain memudarnya wibawa Presiden Soekarno di mata masyarakat, renggangnya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Cina. PKI sebagai kekuatan politik telah hancur karena tidak mendapat kepercayaan lagi di masyarakat. Apa tujuan G30 SPKI? Tujuan G30 SPKI adalah sebagai berikut. 1. Menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Lalu, bagaimana akhir dari G30 SPKI? Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI Angkatan Darat, PKI mampu menguasai 2 sarana komunikasi vital, yaitu Studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo. Di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, PKI melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Mereka diculik PKI pada sore hari 1 Oktober 1965. Kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi.
pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak dan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Pada tanggal 6 Oktober, Soekarno mengimbau rakyat untuk menciptakan persatuan nasional, yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya, untuk menghentikan kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera mengajurkan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung pemimpin revolusi Indonesia dan tidak melawan angkatan bersenjata.